Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kodikologi dan tekstologi. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang filologi terlebih dahulu karena hubungannya sangat erat dengan kodikologi dan tekstologi ini. Apa itu filologi? Filologi adalah sebuah atau filologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mengarahkan kajiannya kepada peninggalan budaya berupa naskah. Kajian naskah ini memiliki dua ruang lingkup, yaitu kodikologi dan tekstologi, dan ini adalah pembahasan kita yang inti. Lah, lebih jelasnya lagi bahwa di dalam ilmu filologi harus dibedakan antara naskah dan teks. Naskah adalah tempat yang dipergunakan untuk menulis. Digarisbawahi lagi, naskah adalah tempat yang dipergunakan untuk menulis. Sedangkan teks adalah apa yang tertulis di dalam suatu naskah. Meskipun sebenarnya antara naskah dan teks tidak dapat dipisahkan. Ingat, naskah dan teks itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan. Kalau tidak ada naskah, ya sudah, gimana lagi? Dan satu kesatuan ini sangat utuh dan bersatu. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kajian naskah dan teks dipisahkan dan berdiri sendiri. Ilmu tentang pernaskahan sebagai alat tulis, ilmu tentang pernaskahan sebagai alat tulis disebut dengan kodikologi. Sedangkan ilmu tentang teks sebagai yang tertulis di dalam naskah disebut dengan tekstologi. Sekali lagi, ilmu tentang pernaskahan sebagai alat tulis disebut kodikologi. Sedangkan ilmu tentang teks sebagai yang tertulis di dalam naskah disebut tekstologi. Kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang apa itu kodikologi. Oke, kodikologi secara pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik. Sekali lagi, kodikologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik. Naskah juga disebut dengan kodeks. Kodeks itu apa sih? Kodeks adalah bahan tulisan tangan atau manuskrip. Dengan demikian, kodikologi ialah ilmu kodeks. Kodeks adalah bahan tulisan tangan. Kodikologi mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah, antara lain: 1. Bahan, 2. Umur, 3. Tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Kodikologi berasal dari kata Latin codex. Dalam bahasa Indonesia berarti naskah. Menurut di sini saya mengutip dari Robertson, kodikologi dapat diartikan sebagai pelajaran naskah. Kodikologi ialah ilmu kodeks. Kodeks adalah tulisan tangan yang tadi saya sampaikan. Dan di sini saya mengutip juga dari perkataan Alphonse Dain yang menjelaskan bahwa kodikologi ialah
ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Sekali lagi, Alphonse Dain menjelaskan, kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Tugas atau ruang lingkup dari kodikologi antara lain adalah sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitiannya mengenai tempat naskah-naskah, yang sebenarnya masalah mengenai penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah-naskah itu. Dapat dikatakan bahwa kodikologi adalah ilmu tentang pernaskahan. Jadi sudah jelas di sini bahwa kodikologi adalah ilmu tentang pernaskahan. Setelah itu kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tekstologi. Apa sih tekstologi itu? Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa-apa yang tertulis di dalam naskah. Jadi perbedaannya antara tekstologi dan kodikologi ini sangat jelas ya. Dengan perkataan lain, teks merupakan isi naskah atau kandungan cerita naskah itu sendiri. Berkaitan dengan ilmu tekstologi ini, para peneliti naskah dapat mengembangkannya menjadi penelitian yang menekankan kepada isi naskah, atau bisa kita sebut ruang lingkupnya yaitu isi naskah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Oleh karena itu, tekstologi akan membahas hal-hal yang tertulis berupa bahasa naskah seperti ejaan, kata-kata dan kalimat, kemudian cara penulisan atau penyalinan, model huruf, ukuran huruf, variasi teks, ukuran teks, serta yang mempengaruhi bahasa yang tertulis. Dan juga untuk mengetahui pikiran masyarakat zaman lampau dapat diketahui dengan kajian ini. Berarti apabila kita ingin mengetahui pemikiran pada orang zaman dahulu, bisa kita dengan tekstologi ini. Karena tekstologi dapat menyingkap berbagai bentuk pemikiran. ide, maksudnya ide, serta norma-norma yang pernah berlaku pada masa dahulu. Dengan tekstologi, maka intelektual masyarakat dapat diketahui dengan jelas. Sebabnya apa? Sebab dalam menelaah kandungan teks yang tertulis pada naskah, akan diketahui pokok-pokok pikiran masyarakat yang melahirkannya. Jadi cukup jelas apa perbedaan antara kodikologi dan tekstologi, dan juga ruang lingkupnya antara tekstologi dan kodikologi. Mungkin itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Dari saya, Daniel Farizul Mutakin dengan NIM 211050, izin menyelesaikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan ilmu kita juga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.